Hai guys, ketemu lagi di channel Vintage Sentinel. Dalam konten kali ini sebenarnya merupakan perluasan informasi cara mengurus STNK pada konten yang telah kami buat sebelumnya. Tapi ternyata di beberapa daerah banyak yang mensyaratkan tambahan dokumen. Oleh karena itu, agar bisa juga menjadi pembelajaran bersama, akan kami kupas tuntas di video kali ini. Tapi sebelumnya silahkan untuk like, share, dan subscribe agar tidak tertinggal dari konten-konten terbaru Vintage Sentinel ya guys. Di saat razia kepolisian pasti STNK akan ditanyakan, dan jika kita mengalami keterlambatan pajak atau tidak membawa STNK, dipastikan kita akan terkena tilang guys. Nah masalahnya bagaimana jika STNK kita pajaknya on tapi hilang? Ya tetap saja kita akan kena tilang guys. Oleh karena itu, jika STNK kalian hilang, segera saja urus di Samsat agar tidak mengalami kendala masalah di perjalanan. Oke, langsung saja kita lanjut ke syarat-syarat yang harus kalian bawa saat mengurus STNK yang hilang guys. Yang pertama adalah BPKB asli. Saat mengurus STNK hilang, pastikan kalian membawa BPKB asli ya guys. Karena jika STNK hilang, maka dokumen kepemilikan yang tersedia datanya ya tinggal BPKB aslinya itu guys. Karena pihak Samsat tidak akan memproses permohonan kalian jika hanya membawa fotokopinya saja guys. Yang kedua adalah surat keterangan dari leasing bahwa motor masih dalam masa pinjaman. Nah, surat ini akan berfungsi sebagai pengganti BPKB yang ditahan pihak leasing atau pihak bank sebagai jaminan pinjaman. Untuk biaya pembuatan surat keterangan dari leasing ini berbeda-beda guys. Ada yang gratis, ada yang bayar, tergantung pihak leasingnya juga guys. Yang ketiga adalah KTP asli sesuai di STNK. Nah, saat kalian mengurus surat keterangan kehilangan di Polsek atau Polres, mungkin tidak disyaratkan untuk KTP atas nama sesuai di STNK. Tapi nanti saat di Samsat pasti akan ditanyakan KTP atas namanya. Karena itu, jika tidak ada, maka permohonan kalian akan ditolak dan diarahkan untuk sekalian balik nama kendaraan guys. Dan jelas, biayanya pasti akan membengkak karena akan ada biaya penerbitan BPKB baru, biaya kaleng nomor polisi. Namun jika kalian memang berencana sekalian mau balik nama, ya memang lebih baik seperti itu guys. Karena kalian tinggal bawa saja KTP kalian sendiri sebagai calon pemilik baru dan tidak lagi diperlukan KTP atas nama yang lama guys. Yang keempat adalah surat keterangan kehilangan dari Polsek. Nah, langkah pertama jika kalian akan memulai proses mengurus STNK hilang ini, bisa dilakukan langkah membawa syarat-syarat yang sudah disebut tadi ke Polsek. Bisa ke Polsek terdekat atau bisa ke Polsek tempat STNK-nya hilang. Di Polsek biasanya tidak ada biaya, hanya disuruh mengisi kotak seikhlasnya saja guys. Nah sebenarnya di beberapa wilayah itu 4 syarat tersebut sudah cukup dalam mengurus STNK hilang. Tapi di beberapa wilayah lain ada syarat-syarat tambahan. Maka tidak ada salahnya jika syarat-syarat berikut dipersiapkan saja agar tidak kerja 2 kali saat mengurus STNK hilang ya guys. Oke, kita lanjut ke poin berikutnya, yaitu yang kelima, surat rekomendasi dari unit lalu lintas Polres tempat. Pada beberapa wilayah ada yang mensyaratkan meminta surat rekomendasi dari unit lantas Polres. Proses ini kalian lakukan setelah terlebih dahulu datang ke Polsek untuk meminta surat keterangan kehilangan. Nah, untuk biaya surat rekomendasi dari unit lantas ini seharusnya gratis. Tapi jika tidak, paling kalian disuruh ngisi kotak juga seperti di Polsek sebelumnya guys. Yang keenam adalah surat rekomendasi dari unit Intel Polres tempat. Setelah kalian dapat surat kehilangan dari Polsek dan surat rekomendasi dari unit lantas, maka kalian bisa datang ke kantor unit Intel Polres untuk mengurus surat rekomendasi pengantar pengurusan STNK hilang ini guys. Untuk biaya ada yang bayar, ada yang gratis. Untuk nominalnya beda-beda guys. Kami tidak bisa memastikan untuk berapa rupiahnya saat kalian mengurus di unit Intel Polres ini guys. Nanti kan kalian tahu sendiri guys. Ada yang gratis, ada yang bayar soalnya. Yang ketujuh adalah kwitansi bukti telah mengiklankan berita kehilangan STNK di surat kabar berbentuk media cetak. Meskipun saat ini sudah banyak media online di mana berita apapun pasti kita lebih memilih yang gratisan daripada yang berbayar. Namun ada beberapa wilayah yang tetap mensyaratkan iklan di media koran yang mana menjadi syarat wajib. Oleh karena itu, daripada kalian bolak-balik dalam pengurusannya, lebih baik urus saja iklan di media cetak ini. Biayanya sekitar 50 sampai dengan 75.000 per satu iklannya guys.
Nah, untuk biaya pengurusan STNK hilang ini seharusnya sama di semua wilayah Indonesia. Namun karena kebijakan pemerintah daerah dalam kaitannya dengan PAD atau pendapatan asli daerah menjadikannya sering berbeda di beberapa wilayah di Indonesia, guys. Namun secara garis besar bisa kalian siapkan saja dana untuk mengurus STNK hilang ini antara 150.000 sampai dengan 350.000 untuk motor, dan STNK hilang untuk mobil antara 500 sampai dengan 750.000, dengan asumsi semua proses kalian jalani sendiri tanpa bantuan calo ya guys. Sekedar tambahan, untuk pengurusan STNK maka kalian wajib mendatangi atau mengurusnya di samsat asal STNK dan tidak bisa di samsat terdekat, misal itu beda wilayah guys. Sebagai contoh, motor kalian plat AB Jogja dan domisili kalian di Jakarta, entah kalian memang asli warga Jakarta atau orang Jogja yang di Jakarta, sama saja guys. Karena kalian akan diwajibkan untuk mengurus penerbitan STNK tersebut di Jogja sebagai asal STNK diterbitkan dan tidak bisa diurus atau minta diterbitkan di Samsat Jakarta ya guys. Dan satu lagi, jika STNK kalian bukan atas nama kalian, maka kalian akan diarahkan untuk sekalian melakukan balik nama kendaraan saat mengurus STNK yang hilang ini guys. Jika sekalian balik nama, ya tidak diperlukan KTP atas nama yang lama guys. Cukup KTP kalian saja sebagai calon pemilik baru guys. Kemudian berapa lama STNK ini terbit? Saat semua persyaratan sudah terpenuhi. Maka prosesnya sebenarnya hanya 1 hari kerja saja guys. Kecuali pas belangko STNK nya habis, mungkin kalian akan disuruh menunggu sampai belangko STNK tersedia kembali guys. Nah, satu lagi guys, bagaimana jika kalian ada kesibukan dan tidak bisa mengurusnya sendiri? Tenang, kalian bisa menyuruh orang yang kalian percaya. Dalam hal ini bukan artinya calo ya guys. Bisa kalian suruh adik, kakak, atau saudara yang kalian delegasikan untuk mengurus surat kehilangan STNK tersebut. Nah, jika demikian, kalian wajib membuat surat keterangan kuasa atau surat kuasa yang isinya memberikan hak kepada pemegang surat ini untuk diberikan hak mewakilkan dalam mengurus STNK yang hilang ini guys. Nanti di surat tersebut kalian kasih materi 10.000. Untuk redaksinya bisa kalian googling di internet, itu sudah banyak guys. Karena banyak dan panjangnya syarat memang akan menguras emosi dan mental kalian guys. Jadi ada baiknya siapkan diri dan kesehatan agar saat mengurus proses STNK ini bisa aman dan terkendali. Oke, sekian dulu konten kali ini. Terima kasih sudah menyimak video dari kami. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video vintage sentilan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.